Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, sebelum dimulai ceritanya, jangan lupa untuk tekan tombol like dan berkomentar juga ya. Bab 719, Pulanglah, Membunuh. Setelah mendengar kata-kata Qin Guan, King Lai tiba-tiba tertawa, dan tawanya sangat gila. Zhen Nangsui di samping sedikit malu. Qin senior ini benar-benar gila. Itu nenek moyangnya, membunuh, klan yang menghancurkan nenek moyang. Ini gila, ekspresi Qin Guan tenang, dan dia hanya melirik King Qi, yang masih tertawa terbahak-bahak. Setelah tertawa sejenak, retakan hijau akhirnya berhenti, dan dia melihat ke arah Qin Guan. Ini tidak diragukan lagi adalah lelucon paling lucu yang pernah saya dengar selama ratusan ribu tahun. Qin Guan membuka telapak tangannya, dan senjata misterius tiba-tiba muncul di tangannya. Ledakan, dalam sekejap, sinar laser meledak. Ledakan, di langit, sebelum retakan hijau bereaksi, ia langsung terlempar sejauh puluhan ribu kaki. Ketika berhenti, tubuhnya telah terkoyak seluruhnya dan darah berceceran. Pada saat ini, semua orang di tempat tersebut tercengang. Wajah Zhen Nangsui penuh rasa tidak percaya. King Chai juga bingung saat ini, dia melihat ke arah Qin Guan di kejauhan. Kamu. Qin Guan tiba-tiba berkata, Xiao Ai. Setelah suara itu turun, seorang wanita muncul di samping Qin Guan. Qin Guan berkata dengan tenang, tambahkan leluhur ke daftar kehancuran. Xiao Ai mengangguk sedikit, lalu mengeluarkan buku catatan hitam dan menulis 3 kata besar di atasnya, suku Xianling. Di langit, retakan hijau menatap Qin Guan. Pada saat ini, dia akhirnya tenang dan menyadari bahwa apa yang disebut Akademi Guangxuan tidak sesederhana itu lagi. Anda harus berpikir jangka panjang. Setelah memikirkan hal ini, King Chai segera berkata, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dia hendak pergi dengan sekelompok leluhur yang kuat. Tetapi pada saat ini, tombak tiba-tiba muncul di udara, dan ruang dan waktu meledak seketika. Pupil dengan celah biru tiba-tiba menyusut, bang. Saat suara ledakan bergema, King Kai langsung terlempar. Saat dia terbang, tubuhnya yang rusak meledak, hanya menyisakan jiwanya. Begitu dia berhenti, dia menghilang lagi. Ledakan, King Chai langsung terpaku di tempatnya, tidak bisa bergerak. Tapi saat leluhur yang kuat di lapangan hendak mengambil tindakan, King Li tiba-tiba meraung, ayo pergi. Berjalan, pada saat ini, dia sudah mengerti bahwa mereka secara serius meremehkan kekuatan Akademi Guangxuan, dan mereka harus membiarkan penjaga leluhur ini kembali untuk memberitahu klan leluhur. Namun, bagaimana Qin Guan membiarkan mereka kembali? Qin Guan tiba-tiba berkata, Nona An, Nona Nian, waktunya bekerja. Saat suara itu jatuh, cahaya pedang dan cahaya tombak tiba-tiba melintas di lapangan. Segera, semua penjaga spiritual terbunuh. Melihat semua penjaga spiritual yang dibawanya terbunuh, pria King Li itu menjadi mati rasa. Bagaimana bisa ada kekuatan yang begitu menakutkan di luar? King Li memandang Qin Guan dan hendak berbicara, tetapi Qin Guan melambaikan tangannya, dan semburan api langsung menelannya. Dalam sekejap mata, King Li menghilang sepenuhnya dari dunia. Qin Guan tiba-tiba berkata, An Yu, di mana Tuan Muda? An Yu muncul di samping Qin Guan dan berkata dengan hormat, saya belum tahu. Qin Guan mengangguk, temukan dia dan biarkan dia pulang. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. An Yu membungkuk hormat lagi, lalu diam-diam mundur. Di lapangan, Zhen Nangsui belum sadar saat ini, orang kuat dari suku Xianling dibunuh begitu saja. Itulah nenek moyangnya. Setelah sekian lama,
Zen Nangsue menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Saat ini, dia menyadari bahwa anggota keluarga Tuan Ye sebenarnya sangat menakutkan. Di dalam menara kecil, saat ini, Ye Guan sedang duduk bersila di lautan awan. Dengan aura kuat memancar dari tubuhnya, aura tersebut mengguncang lautan awan ke tanah dan berguling terus-menerus, yang sangat spektakuler. Berlari ke dunia manusia, di sekelilingnya dan Ao Kian terdapat lusinan pembuluh darah leluhur. Dapat dikatakan bahwa menara kecil ini kini menjadi surganya bercocok tanam. Tidak hanya waktunya yang berbeda dari luar, tetapi kekayaan energi spiritualnya tidak tertandingi oleh tempat manapun di luarnya. Budidaya tidak ada waktu, begitu saja. Beberapa tahun telah berlalu. Pada hari ini, Ao Kian, yang sedang duduk bersila di lautan awan, tiba-tiba membuka matanya. Dalam sekejap, seluruh lautan awan langsung bergulung, dan kemudian, kekuatan naga yang menakutkan memenuhi seluruh lautan awan menara. Alam surgawi, di lautan awan, mata Ao Kian perlahan tertutup. Di dalam tubuhnya, kekuatan naga menyebar satu demi satu, dan lautan awan di sekitarnya terus bergetar ke segala arah seperti gelombang. Setelah sekian lama, Ao Kian dengan lembut melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan naga di sekitarnya tiba-tiba menghilang. Semuanya kembali normal. Ao Kian perlahan membuka matanya. Dia menarik napas dalam-dalam. Lalu senyuman muncul di wajahnya, akhirnya mencapai alam surga. Sebagai seekor naga, setiap promosi sangatlah sulit, dia kini telah mencapai alam surga. Dia sekarang adalah orang terkuat dalam sejarah klan Tianlong. Bukan hanya kekuatannya, tapi juga garis keturunannya sendiri. Dapat dikatakan bahwa garis keturunan-keturunannya juga akan meningkat pesat di masa depan. Pada saat ini, seolah memikirkan sesuatu, Ao Kian tiba-tiba berbalik dan melihat ribuan kaki jauhnya, Ye Guan masih duduk bersila di lautan awan. Ao Kian tiba-tiba muncul di depan Ye Guan. Melihat Ye Guan yang duduk bersila di depannya, senyuman menyentuh tiba-tiba muncul di wajahnya. Apa yang kamu tertawakan? Pada saat ini, Ye Guan, yang matanya sedikit tertutup, tiba-tiba membuka matanya perlahan. Ao Kian tiba-tiba membungkuk dan mencium kening Ye Guan dengan lembut. Ye Guan tercengang. Ao Kian berkata sambil tersenyum, "Aku memikirkan sesuatu di masa lalu." Ye Guan sedikit penasaran, apa yang terjadi? Ao Kian berkedip, "Aku pergi mencarimu saat itu, tapi untuk membunuhmu." Ye Guan juga langsung tertawa. Saat itu, dia dan klan Tianlong hampir menjadi musuh bebuyutan. Ini sangat tidak terduga. Ao Kian tiba-tiba berbisik, "Alam manusia." Ye Guan menarik kembali pikirannya. Mengangguk sedikit, membuka telapak tangannya, dan pedang niat muncul di telapak tangannya. Dunia manusia, dengan peningkatan wilayahnya, keseluruhan kekuatannya juga meningkat pesat. Ao Kian tiba-tiba berkata, "Fusion sekali." Ye Guan mengangguk. "Oke." Ao Kian tersenyum tipis dan langsung berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang ke tubuh Ye Guan. Ledakan, dalam sekejap, aura kekuatan naga yang menakutkan membubung ke langit dari tubuh Ye Guan. Ye Guan perlahan mengepalkan tangannya. Pada saat ini, dia merasakan kekuatan yang tak ada habisnya di tubuhnya. Ye Guan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Setiap kali dia merasa seperti ini, dia akan dipukuli. "Kamu tidak boleh mempunyai perasaan ini." Mata Ye Guan perlahan tertutup dan dia menarik nafas dalam-dalam.
Aoqian benar-benar telah menutupi kekurangannya dalam kekuatan fisik, pertahanan dan kekuatan mental. Bahkan tanpa pedang King Xuan dan dengan keilahian kurang dari 90%, dia masih tak terkalahkan. Setelah membaca ini, Ye Guan tidak bisa menahan senyum, dan senyumnya perlahan melebar. Apakah Anda ingin menantang Arya berduel? Sebuah ide tiba-tiba muncul di benak Ye Guan, tapi dia dengan cepat menolaknya. Meskipun dia sangat percaya diri sekarang dan memiliki perasaan tak terkalahkan, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa jika dia pergi mencari Arya sekarang, dia pasti akan dikalahkan. Cuma bercanda, Arya adalah seseorang yang bahkan bisa menjaga dari pedang King Xuan. Dan meskipun tubuh fisiknya saat ini telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan dengan restu dari Aoqian, itu pasti masih bukan tandingan pedang King Xuan. Pada saat ini, Ruoming muncul di depan Ye Guan. Dia menatap Ye Guan, dan kemudian berkata, "Alam manusia." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Ya." Ruoming tersenyum tipis, "Selamat." Ye Guan melihat ke arah Ruoming, lalu berkata, "Bisakah Sister Ruo ditingkatkan?" Ruoming menggelengkan kepalanya sedikit. "Jika saya ingin melangkah lebih jauh sekarang, itu akan sama sulitnya dengan mencapai langit, atau dengan kata lain, pada dasarnya tidak mungkin." Omong-omong, dia juga sedikit tidak berdaya. Sangat sulit untuk beralih dari 80% keilahian menjadi 90% keilahian. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, "Catatan Senyi." Ruoming menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Catatan Senyi tidak mengandung 90% metode penanaman ilahi. Ye Guan mengerutkan kening, "Tidak." Ruoming mengangguk. "Menurut tebakan saya, tingkat keilahian 90% tidak dapat dicapai dengan metode kultivasi apapun. Itu mungkin harus dicapai sendiri." Ye Guan terdiam. Memang benar, jika ada metode budidaya apapun, tidak akan sedikit orang dengan kekuatan 90% di dunia. Ruoming tiba-tiba merasa khawatir. Para leluhur. Ye Guan tiba-tiba merasakan sesuatu. Dan segera dia tertegun, "Di mana Nona Kingzi?" Ruoming berkata, "Dia pergi." Ye Guan tidak sedikit mengernyit, "Pergi?" Ruoming mengangguk, "Ya." Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, "Kemana dia pergi?" Ruoming berkata dengan lembut, "Kamu harus tahu mengapa dia pergi." Ye Guan menghela nafas dalam hatinya. Dia tahu bahwa Kingzi adalah anggota klan Xianling, dan sekarang dia dan klan Xianling adalah musuh bebuyutan. Oleh karena itu, pasti tidak nyaman bagi pihak lain untuk tinggal di sini. Ye Guan berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku mengkhawatirkan keselamatannya." Ruoming berkata, "Suku Xingling tidak boleh berkeliling mencarinya. Yang harus kamu khawatirkan sekarang adalah suku Xingling akan membalas dendam pada keluargamu." Akademi Guangxuan, Ye Guan berkedip lalu berkata, "Ibuku pasti sudah kembali ke masa lalu." Karena itu, dia meninggalkan menara kecil dan hendak menghubungi An Yu ketika An Yu muncul di hadapannya. Ye Guan hendak berbicara, dan diam-diam berkata dengan hormat, "Tuan muda, Tuan Paviliun ingin Anda pulang." "Pulang?" Ye Guan berkata dengan lembut, "Sudah waktunya pulang." Saat dia mengatakan itu, dia tertawa keras dan berkata, "Ayo pergi." Setelah mengatakan itu, dia langsung menghilang bersama An Yu. Para leluhur, kuil Roh Kudus. Di aula, guru bijak dan Raja Roh Peradilan terlihat sangat jelek, karena mereka baru saja menerima kabar bahwa King Li dan beberapa penjaga spiritual yang keluar semuanya telah meninggal. King Li adalah 80% dewa, dan semua leluhur itu adalah elit klan, namun mereka semua mati.
Keduanya tahu bahwa mereka meremehkan Ye Guan dan kekuatan di belakang Ye Guan. Guru yang bijak tiba-tiba berkata, kita harus menemukan cara untuk memberitahu pemimpin klan. Hakim Lingjun menggelengkan kepalanya, saya sudah mencoba menghubungi Anda, tetapi tidak bisa. Setelah guru bijak itu terdiam beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, masalah ini harus dipertimbangkan dalam jangka panjang. Apakah kamu masih punya rencana jangka panjang? Pada saat ini, teriakan marah tiba-tiba terdengar dari luar istana, dan kemudian, seorang lelaki tua perlahan masuk. Melihat orang itu datang, guru bijak dan guru roh peradilan tercengang. Guru bijak terkejut dan berkata, Penatua King Ye, bagaimana kamu keluar dari pengasingan? King Ye, tetua tertinggi para leluhur. Di antara para leluhur, tidak diragukan lagi dia adalah status tertinggi di antara para leluhur dan pemimpin marga. Babak 720, menyerah atau mati. Melihat King Ye ini, wajah Zizi tiba-tiba menjadi gelap. Karena King Ye adalah kakek King Li, dan sekarang King Ye telah meninggal, bagaimana King Ye bisa rela menyerah? Setelah King Ye masuk ke aula, wajahnya dipenuhi embun beku. King Chi terbunuh, dan beberapa leluhur meninggal. Kapan leluhur kita menderita rasa malu dan hina seperti itu? Guru yang bijaksana berkata dengan suara yang dalam, Penatua King Ye, pihak lain dapat membunuh Penatua King Sui. Kekuatan ini jelas tidak sederhana. Kita harus mengambil pendekatan jangka panjang. Penguasa roh yudisial di samping juga mengangguk dengan tergesa-gesa. Masalah ini cukup aneh. Lebih baik menghubungi pemimpin klan terlebih dahulu. King Ye mencibir, takut mati. Guru yang bijaksana berkata dengan suara yang dalam, Penatua King Ye, Anda harus mengetahui kekuatan Penatua King Li. Jika dia tidak ingin bertarung, bahkan beberapa orang kuat dengan tingkat ketuhanan 80% mungkin tidak dapat menghentikannya. Tapi dia jatuh, yang artinya orang yang mengambil tindakan jauh lebih kuat dari 80% keilahian. King Ye sedikit menyipitkan matanya, 90% ilahi. Guru yang bijaksana itu terdiam. Sejujurnya, dia sedikit takut saat ini. Apakah orang di belakang Ye Guan 90% dewa? Jika itu benar-benar 90% ilahi, maka ini akan sangat merepotkan. Bahkan nenek moyang klan roh tidak akan berani meremehkan seseorang dengan tingkat keilahian 90%. King Ye itu juga menjadi tenang saat ini, memang benar. Bahkan dia harus memperlakukan seseorang dengan kekuatan 90% di alam dewa dengan hati-hati. Karena aku benar-benar tidak bisa mengalahkannya. Meskipun dia berada di puncak tingkat keilahian 80%, dia tahu betul bahwa dia tidak memiliki peluang untuk menang melawan orang kuat dengan tingkat keilahian 90%. Melihat King Ye tenang, Zizi dan Hakim Lingjun menghela nafas lega. Untungnya, orang ini sudah tenang. Mereka sekarang takut King Ye akan bersikap impulsif dan terus memimpin orang untuk membunuh Ye Guan. Pada saat ini, King Ye tiba-tiba berkata, apakah menurutmu ada 90% dewa di belakang Ye Guan? Guru yang bijaksana dan guru roh kehakiman terdiam. Hal ini sangat sulit untuk dikatakan, King Ye mencibir. Jika memang ada orang yang kuat pada tingkat ketuhanan 90%, bagaimana mungkin nenek moyang kita tidak mengetahuinya? Guru yang bijaksana berkata dengan sungguh-sungguh, tidak peduli apa. Orang di belakang Ye Guan pasti tidak sederhana. Kita tetap tidak boleh gegabah. King Ye berkata dengan marah, kalau begitu Ye Guan pertama-tama membunuh yang lebih tua dari leluhurku, dan kemudian membunuh King Chai. Masalah ini telah tersebar. Jika dia dibiarkan berkeliaran dengan bebas di luar, bagaimana dunia akan memandang leluhur kita?
Guru yang bijak tiba-tiba berkata, bagaimana jika memang ada seseorang dengan tingkat keilahian 90% di belakang Ye Guan? Wajah King Ye penuh dengan penghinaan. Hanya ada satu Senyi di luar selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin pembangkit tenaga listrik 90% alam ilahi kedua akan muncul? Guru yang bijak berkata dengan suara yang dalam, Penatua King Ye Guan adalah monster di usia yang begitu muda, dan orang di belakangnya jelas tidak sederhana. Oleh karena itu, saran saya adalah mencari cara untuk memberitahu pemimpin klan terlebih dahulu dan biarkan pemimpin klan pergi dan menyelidikinya. Peradilan Ling Jun juga mengangguk. Penatua King Ye, nenek moyang kita telah kehilangan banyak orang kuat karena kecerobohan dan penghinaan. Sekarang kita tidak boleh meremehkan Ye Guan lagi untuk menghindari kerugian lebih lanjut. Oleh karena itu, saran saya sama dengan saran dari guru yang bijaksana. Informasikan pemimpin klan terlebih dahulu dan tunggu sampai pemimpin klan kembali. King Ye terdiam. Guru yang bijak melanjutkan, saya pribadi akan pergi ke Guangxuan Universe untuk menyelidikinya. Dia memutuskan untuk pergi dan melihatnya sendiri, karena perasaan krisis semakin kuat, yang membuatnya semakin tidak nyaman. King Ye berkata, aku akan melepaskanmu. Guru yang bijaksana itu ragu-ragu. King Ye berkata dengan dingin, kenapa? Kamu takut aku akan menyakitimu? Guru yang bijak menggelengkan kepalanya, tentu saja tidak. Penatua Ye, sekarang setelah pemimpin klan pergi, klan membutuhkan seseorang untuk mengambil alih situasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, lebih baik Anda tetap tinggal di klan. King Ye berkata dengan tenang, kenapa? Kamu masih khawatir Ye Guan akan memimpin rakyatnya untuk menyerang leluhur? Guru yang bijaksana itu terdiam. Dengan temperamen Ye Guan yang kasar, itu bukan tidak mungkin. Saat ini, King Ye tiba-tiba berkata, Luo Li sangat malu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke langit di luar istana. Peradilan Ling Jun berkata dengan suara yang dalam, Tuan Zi, cepat ikuti saya. Penatua Ye ini memiliki temperamen yang buruk dan mungkin melakukan sesuatu yang buruk. Guru yang bijaksana itu mengangguk sedikit, lalu berbalik dan menghilang. Kota Guangxuan, Ye Guan mengikuti An Yu ke kota Guangxuan. Begitu dia kembali ke kota Guangxuan, dia melihat Qin Guan sedang berdiri di tembok kota, mengenakan kemeja kain dan rok, sangat sederhana dan sederhana. Melihat Ye Guan, Qin Guan juga tersenyum. Ye Guan menghampiri Qin Guan dan berkata sambil tersenyum, Ibu. Qin Guan dengan lembut mengusap kepala Ye Guan dan berkata dengan lembut, kamu telah dewasa. Ye Guan tersenyum dan berkata, saya sekarang berada di alam manusia. Qin Guan mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, luar biasa. Ye Guan tertawa. Saat ini, Arya dan Xiao Bai muncul di tempat kejadian. Arya menjilat manisan Hao dan tidak berkata apa-apa. Xiao Bai terbang ke sisi Qin Guan dan sangat ramah. Ia masih memiliki hubungan yang sangat baik dengan Qin Guan, karena Qin Guan sering memberikan hal-hal menyenangkan di masa lalu. Qin Guan dengan lembut mengusap kepala kecil Xiao Bai, lalu menatap Ye Guan, ikuti aku. Karena itu, dia membawa Ye Guan ke langit berbintang. Dan di langit berbintang ini, berdiri seorang wanita berjubah putih dan memegang tombak. Melihat An Nanjing, kelopak mata Arya bergerak-gerak dan dia diam-diam menyimpan manisan haunya. Dia berhenti bermain-main dan menjadi serius. Melihat adegan ini, Ye Guan hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Yang paling ditakuti Arya adalah senior An. Seorang Nanjing melirik Ye Guan dan sedikit mengangguk.
Oke. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Terima kasih, Senior An, atas pujiannya." Seorang Nanjing tiba-tiba berkata, "Dua gerakan." Ye Guan berkedip. Ini, seorang Nanjing tiba-tiba berkata, "Jangan bicara omong kosong." Saat dia mengatakan itu, lengannya tiba-tiba bergetar, dan tombak ditembakkan langsung ke arah Ye Guan di udara. Secepat kilat, Ye Guan tidak berani gegabah. Dia menunjuk ke depan sedikit dan pedang niat melesat ke udara. Bang! Pedang niat bergetar hebat, dan Ye Guan terlempar ribuan kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, pedang niat tiba-tiba keluar dari depan An Nanjing. Sebuah Nanjing tampak tenang, seolah dia sudah menduganya, dan memblokir serangan itu. Bang! Pedang niat terlempar, tetapi saat berikutnya, pedang niat lainnya keluar dari belakang An Nanjing. Ekspresi An Nanjing tetap tidak berubah, dan dia melepaskan tembakan backhand. Bang! Pedang di belakangnya terhempas. Melihat pemandangan ini, Ye Guan di kejauhan tercengang. Apakah begitu mudah untuk bertahan? Ye Guan agak sulit dipercaya. Anda tahu, serangan pedangnya yang tertunda akan sulit dilawan bahkan oleh 80% ahli ilahi. Dan Senior An ini mampu membela diri dengan mudah. Itu keterlaluan. Seorang Nanjing menatap Ye Guan dengan ringan. Apakah ini keterampilan pedang baru yang diciptakan? Ye Guan mengangguk. Seorang Nanjing sedikit mengangguk. Hampir tidak apa-apa. Ekspresi Ye Guan membeku. Seorang Nanjing berkata dengan tenang, "Apakah kamu tidak yakin?" Ye Guan mengangguk. "Saya ingin mencoba lagi." Setelah mendengar kata-kata Ye Guan, Arya dan Xiao Bai memalingkan muka dan tidak tahan melihatnya. Seorang Nanjing mengangkat alisnya dan berkata, "Ayo." Ye Guan tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Dalam sekejap, domain pedang tak terkalahkan langsung menyelimuti An Nanjing. Saat berikutnya, pedang Yi yang tak terhitung jumlahnya keluar dari domain pedang. Domain pedang ruang dan waktu. Namun, saat berikutnya, saat An Nanjing mengacungkan tombak, domain pedang ruang waktu miliknya langsung hancur. Namun, pada saat domain pedang hancur, 3 pedang niat tiba-tiba keluar dari sekitar An Nanjing. Seorang Nanjing tampak tenang dan melambaikan pistol di tangannya. Bang bang bang, ketiga pedang itu terhempas. Di kejauhan, Ye Guan tersenyum pahit, "Aku kalah." Namun kali ini, An Nanjing menusuk ke depan dengan pistol di tangan kanannya. Bang! Pedang niat langsung dipukul mundur sebelum keluar dari ruang dan waktu. Melihat adegan ini, ekspresi Ye Guan tiba-tiba berubah. "Senior An, bisakah kamu merasakan pedangku tersembunyi dalam ruang dan waktu?" Seorang Nanjing menggelengkan kepalanya. "Saya tidak bisa merasakannya, tapi saya bisa merasakan krisisnya." Ye Guan tercengang. Pada saat ini, Qin Guan berjalan perlahan dan berkata, "Naluri bertarung, kamu, Senior An, telah mengalami lebih banyak pertempuran daripada yang kamu makan. Oleh karena itu, meskipun pedangmu aneh, pedangmu tetap tidak bisa lepas dari naluri bertarungnya. Jadi jika aku ingin mengalahkanmu, Senior An, aku hanya bisa mengandalkan kekuatan keras. Misalnya, jika kekuatan pedangmu ditingkatkan 100 kali lipat." Mendengar ini, Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Jika meningkat 100 kali lipat lagi, saya bahkan dapat membunuh 90% orang kuat di alam dewa, bukan?" Melihat Ye Guan yang tak berdaya, Qin Guan tersenyum tipis. Lalu berkata, "Saya telah membuat pengaturan untuk sungai waktu yang panjang, alam semesta Guangxuan, dan alam semesta sejati. Tentu saja, jika kita ingin membangun tatanan baru, kita tidak bisa terburu-buru.
kita perlu menyeimbangkan kepentingan semua kekuatan. Oleh karena itu, prioritas utama kita adalah stabilitas. Pertama, menstabilkan kekuatan kosmik yang kita kuasai. Ye Guan memandang Qin Guan dan berkata, "Ibu akan pergi." Qin Guan mengangguk sedikit. "Bagaimanapun, kamu masih harus berjalan sendiri di jalan berikutnya." Ye Guan terdiam. Qin Guan dengan lembut mengusap kepala Ye Guan, dan ketika dia hendak berbicara, Ye Guan tersenyum dan berkata, "Saya bisa melakukannya." Qin Guan tersenyum dan berkata, "Saya percaya padamu." Ye Guan mengangguk, "Aku akan meluangkan waktu untuk kembali ke Guangxuan Universe." Setelah sekian lama keluar, saatnya kembali dan melihat-lihat. Bagaimanapun, tempat itu adalah markasnya, dan sudah lama sekali dia tidak melihat Naranja. "Qin Guandao, kamu juga harus membentuk timmu sendiri sekarang. Meskipun kamu dapat menggunakan orang-orang ibuku, mereka tidak dipilih olehmu. Oleh karena itu, dalam hal eksekusi di masa depan, kamu tetap akan memilih mereka sendiri. Seharusnya lebih nyaman bagi orang untuk menggunakannya." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Memang benar, kapan ibu akan pergi?" Qin Guan tersenyum dan berkata, "Kami akan menangani klan leluhur ini. Tentu saja, jika Anda ingin menyelesaikannya sendiri, itu bukan tidak mungkin." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Aku ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan gadis pendampingku." Qin Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Baiklah, izinkan saya membantu Anda menangani klan Xianling ini sebelum pergi." Ye Guan tiba-tiba melihat ke arah An Nanjing. "Senior An, apakah kamu akan pergi juga?" Qin Guan mengangguk, "Ya, tidak hanya Senior An, tetapi juga orang-orang kuat dari klan yang akan pergi." Wajah Ye Guan tiba-tiba menjadi gelap. Qin Guan tersenyum dan berkata, "Apakah kamu takut?" Ye Guan berpikir sejenak, lalu berkata, "Begitu banyak alam semesta dan dunia, berikan padaku sekaligus." Qin Guan mengangguk. Ye Guan tersenyum pahit. Qin Guan tersenyum tipis. "Ini caramu. Selanjutnya, jika ibu membantu, itu bukan lagi caramu." Ye Guan mengangguk. "Saya mengerti. Pada saat ini, galaksi yang jauh tiba-tiba mendidih, dan kemudian, dua aura kuat menyapu." Ye Guan terdiam. Dia tahu bahwa ini adalah kedatangan orang kuat dari suku Xianling. Qin Guan memandang Tuan Bijak dan King Ye yang keluar dan tersenyum tipis. "Menyerah atau mati, yang mana yang akan kamu pilih di antara para leluhur?" Bersambung.